Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Yanti Gunawan dalam Info Jatim edisi 13 Februari 2026. Kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya adalah Mujahadah Kubro 1 Abad NU di Kota Malang, Musyawarah Daerah 15 Orari Jawa Timur tahun 2026, pelantikan pengurus KONI Jatim masa bakti 2025-2029, dan pelantikan pengurus Kuarda Pramuka Jawa Timur 2025-2030. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, berikut info Jatim selengkapnya untuk Anda. Sobat Jatim, kita awali informasi pertama. 100 tahun kiprah pengabdian Nahdlatul Ulama NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar dari kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Hal ini disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama yang digelar di Stadion Gajayana, Kota Malang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. 100 tahun kiprah pengabdian Nahdlatul Ulama atau NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar dari kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada Mujahadah Kubro 1 Abad NU dengan tema memperkokoh jam'iyah, tradisi, kontribusi dalam mengembangkan peradaban yang digelar di Stadion Gajayana Malang pada Minggu 8 Februari 2026. Ketua PWNU Jatim, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz mengatakan, NU senantiasa menjaga tradisi yang diwariskan para pendiri NU untuk selalu mempererat persatuan, persaudaraan, guna menjaga NKRI dan berdiri di atas prinsip keadilan, keamanan, perdamaian, dan kebaikan. Pada Mujahadah Kubro 1 Abad NU ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir bersama Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, Forkopimda, Kapolri, kemudian Panglima TNI, serta Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Malang, tim Info Jatim melaporkan. Informasi selanjutnya, Sobat Jatim, Musyawarah Daerah Musda ke-15 Organisasi Amatir Radio Indonesia Orari, Daerah Jawa Timur tahun 2026, digelar di Kota Malang pada Minggu 8 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi Orari Jawa Timur untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus memilih kepengurusan baru untuk periode 5 tahun ke depan. Kadis Kominfo Jatim, Serlita Ratnadewi Agustin, mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, Orari memiliki peran yang sangat krusial dalam penguatan sistem komunikasi daerah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Musyawarah Daerah Musda ke-15 Organisasi Amatir Radio Indonesia atau Orari, Daerah Jawa Timur tahun 2026 digelar di Kota Malang pada Minggu 8 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategi bagi Orari Jawa Timur untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus memilih kepengurusan baru untuk periode 5 tahun ke depan. Dengan dihadiri 32 stasiun siaran lokal atau perwakilan Orari Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Serlita Ratnadewi Agustin mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menegaskan bahwa Orari memiliki peran yang sangat krusial dalam penguatan sistem komunikasi daerah. Menurutnya, Orari tidak hanya berfungsi sebagai wadah hobi komunikasi radio, tetapi telah berkembang menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam situasi daerah dan kebencanaan. Serlita menyampaikan bahwa Orari Jawa Timur telah lama menjadi bagian dari cadangan nasional komunikasi, terutama menjadi dalam bencana alam, kondisi darurat ketika jaringan komunikasi seluler dan internet mengalami gangguan. Kontribusi tersebut dinilai sangat penting dalam mendukung sistem komunikasi daerah sekaligus memperkuat ketahanan informasi masyarakat. Dari Kota Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kepengurusan baru KONI Jawa Timur memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem olahraga daerah, sekaligus mempersiapkan atlet menghadapi agenda besar olahraga nasional dan internasional. Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah
saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus KONI Jawa Timur masa bakti 2025-2029 di Gedung Negara Gerahadi pada Selasa 10 Februari 2026. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa dukungan semua pihak yang luar biasa untuk prestasi olahraga Jawa Timur menjadi kekuatan yang sangat penting, dan untuk meraih sukses harus bergandengan tangan, bersinergi, dan berkolaborasi. Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus KONI Jawa Timur masa bakti 2025-2029 di Gedung Negara Gerahadi oleh Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman Selasa 10 Februari 2026. Gubernur Khofifah menegaskan, kepengurusan KONI baru Jawa Timur memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem olahraga daerah, sekaligus mempersiapkan atlet menghadapi agenda besar olahraga nasional dan internasional. Pemprov Jawa Timur berkomitmen mendukung penuh proses pembinaan atlet dan mendorong penerapan sport science secara konsisten, agar pembinaan atlet berjalan terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Khofifah juga mengatakan, olahraga harus menjadi kultur untuk membangun ekosistem prestasi yang kuat dan berkesinambungan. Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport untuk kesuksesan prestasi olahraga di Jawa Timur. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman mengatakan, dukungan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur kepada dunia olahraga yang begitu besar akan dijawab dengan prestasi-prestasi yang lebih baik. Kolaborasi dan sinergi akan menghasilkan prestasi olahraga yang baik bagi Provinsi Jawa Timur. Sementara M. Nabil, Ketua Umum KONI Jatim bertekad membawa nama Jawa Timur untuk Indonesia menuju prestasi dunia. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Informasi selanjutnya, Ketua Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso melantik pengurus Majelis Pembimbing Daerah (Mabida), pengurus Kuartir Daerah Kuarda, serta Lembaga Pemeriksa Keuangan LPK Gerakan Pramuka Jawa Timur masa bakti 2025-2030 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Rabu 11 Februari 2026. Emil Elistianto Dardak, Wakil Ketua Mabida Gerakan Jawa Timur yang juga ikut dilantik mengatakan, keteguhan prinsip pramuka masih terjaga sampai hari ini, yang akan terus relevan sampai kapanpun. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso melantik pengurus Majelis Pembimbing Daerah, pengurus Kuartir Daerah, serta Lembaga Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka Jawa Timur masa bakti 2025-2030 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Rabu 11 Februari 2026. Emil Elistianto Dardak, Wakil Ketua Mabida Gerakan Pramuka Jawa Timur yang juga ikut dilantik, mengatakan bahwa dirinya merasa bangga bahwa pramuka yang ia kenal waktu sekolah dasar, keteguhan prinsipnya masih terjaga sampai hari ini, tetapi pengembangan dan modernisasi dalam gerakannya terus dilaksanakan untuk memastikan gerakan pramuka adalah gerakan yang akan terus relevan sampai kapanpun. Sementara itu, Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso berharap para pengurus dapat menjadi suri teladan dalam setiap ucapan, sikap, dan tindakan dengan senantiasa mengamalkan Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka. Dengan keteladanan tersebut, gerakan pramuka di Provinsi Jawa Timur akan semakin dipercaya dan dicintai masyarakat, khususnya generasi muda yang membutuhkan figur inspiratif untuk menuntun langkah mereka menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Timur masa bakti 2025-2030 Arum Sabil mengatakan Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Timur menyadari sepenuhnya posisi sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing. Oleh karena itu, seluruh program Kuarda diarahkan selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratnadewi Agustin, mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Generasi Digital Indonesia Gradasi di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada Rabu 11 Februari 2026. Serlita mengatakan transformasi digital tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia serta kolaborasi. Gradasi adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam mencetak talenta digital yang adaptif dan berdaya saing global. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong transformasi digital di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan saat mewakili Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam Focus Group Discussion dalam Rapat Kerja Daerah Generasi Digital Indonesia, Gradasi di Surabaya. Dalam forum yang diikuti perwakilan gradasi kabupaten dan kota se-Jawa Timur itu, Sherlita menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berbicara soal teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan kolaborasi yang kuat. Gradasi disebut sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mencetak talenta digital yang adaptif dan berdaya saing global. Senada, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pawai menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, organisasi, dan dunia pendidikan dalam menyiapkan SDM unggul di era digital. Melalui FGD dan Rakerda ini, Gradasi berkomitmen merumuskan langkah konkret, memperkuat ekosistem digital daerah, menyelaraskan program kerja, serta memastikan pengembangan talenta digital lahir dari aspirasi daerah dan mampu memperkuat peran Jawa Timur dalam ekosistem digital nasional. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Dan Sobat Jatim, informasi terakhir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan implementasi pengukuran kepuasan pengguna layanan digital pemerintah yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Republik Indonesia yang bertempat di kantor Bupati Gresik pada Selasa 10 Februari 2026. Sherlita mengatakan seluruh perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan backup ulang data dan aplikasi. Langkah ini penting guna menjamin keberlanjutan layanan publik sekaligus memperkuat pengelolaan sistem secara lebih baik. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan implementasi pengukuran kepuasan pengguna layanan digital pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan berlangsung di kantor Bupati Gresik pada hari Selasa 10 Februari 2026. Acara ini diikuti oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kota se-Jawa Timur dan Indonesia, serta perwakilan Pusat Data dan Teknologi Informasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Dalam paparannya, Kadis Sherlita menyampaikan materi terkait pelaksanaan urusan pembangunan daerah di bidang Kominfo, statistik, serta persandian. Kadis Sherlita menegaskan komitmen Jawa Timur untuk terus terbuka terhadap kerja sama lintas daerah dalam pengembangan layanan digital pemerintah. Dari Kabupaten Gresik, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Yanti Gunawan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.